untuk mengontrol struktur dan fungsi, serta merupakan dasar dalam diferensiasi sel, morfogenesis, serta fleksibilitas dan adaptabilitas masing-masing makhluk hidup. Kemudian, regulasi ekspresi gen merupakan aspek yang sangat penting bagi jasad hidup. Tanpa sistem pengendalian yang efisien, maka sel akan kehilangan banyak energi yang akan merugikan jasad hidup itu sendiri. Dalam sistem molekuler, ada banyak sistem pengendali ekspresi gen yang menentukan kapan suatu gen tertentu diaktifkan dan diekspresikan untuk menghasilkan suatu produk ekspresi gen. Next, moderator. Next. Next. Sebentar, Pira. Sudah pada regulasi Pada regulasi ekspresi gen pada organisme eukariotik ini terjadi pada beberapa tahap, mulai dari transkripsi, kemudian mRNA processing, kemudian translasi, bahkan sampai ke post-translasi. Next. Next, Nin. Oke, baiklah. Sepertinya ada kesalahan teknis karena laptop Hanin kurang mendukung untuk share screen. Dari kelompok kami akan mengganti share screen-nya ke Nadia. Mohon menunggu sebentar, teman-teman. Apakah sudah terlihat, Sarah?
Udah, Nadia. Di slide 8 Nadia. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai regulasi ekspresi gen pada tingkat DNA. Next, Bill. Regulasi ekspresi gen pada tingkat DNA ini dapat terjadi karena yang pertama, modifikasi kimia dari DNA, kemudian kehilangan gen, kemudian amplifikasi gen, dan dapat juga dikarenakan penyusunan kembali gen. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada... Oke, baiklah. Terima kasih kepada Zafira. Selanjutnya, materi mengenai penjelasan regulasi ekspresi gen pada tingkat DNA yang dapat terjadi karena 4 hal tersebut akan dijelaskan oleh Nadil. Kepada Nadil, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan regulasi ekspresi gen pada tingkat DNA dapat terjadi karena yang pertama yaitu modifikasi kimia dari DNA. Nah, residu sitosin pada DNA dapat mengalami metilasi untuk menghasilkan 5-metil sitosin. Metilasi ini dapat mempengaruhi ekspresi gen. Pola metilasi DNA dari gen khusus berhubungan dengan status ekspresi mereka dapat dianalisis enzim restriksi dari gen DNA dari bersaringan. Pada keadaan tertentu, gen yang mengalami metilasi lebih ditranskripsi daripada yang tidak mengalami metilasi. Misalnya, pada sel Nadil, suara Nadil nggak kedengeran, Nadil. Maaf, Vina, apakah bisa dikembalikan hostnya? Vina, tadi Nadil keluar Zoom, Vina. Sudah, Nadil. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Nadil.
Nah, status metilasi dari gen selama perkembangan adalah indikator penting untuk mengerti diferensiasi sel. Beberapa gen mungkin dapat mengalami metilasi de novo pada tingkat tertentu dalam perkembangan. Nah, contoh terbaik dari fenomena ini adalah gen dalam kromosom X yang secara selektif dimodifikasi dalam kromosom teraktivasi setelah tahap blastokis. Yang kedua yaitu karena kehilangan gen. Nah, apabila gen mengalami delesi total atau parsial dari sel, protein fungsional tidak dapat diproduksi. Nah, contoh ekstrim hilangnya gen terjadi selama perkembangan sel darah merah. Sel imatur atau eritoblas memiliki inti yang menghasilkan mRNA untuk rantai hemoglobin. Seiring dengan pematangan sel, inti dikeluarkan sehingga sel darah merah yang benar-benar matang tidak memiliki inti, sehingga tidak memiliki gen dan tidak ada lagi dapat menghasilkan mRNA. Yang ketiga yaitu karena amplifikasi gen. Amplifikasi gen adalah mekanisme untuk meningkatkan jumlah protein spesifik dengan membandingkan banyak salinan. Pada beberapa spesies, selama stadium tertentu dalam perkembangan normal terjadi amplifikasi gen. Namun, amplifikasi ini di luar jadwal atau unscheduled amplification juga terjadi. Sebagai contoh, gen memproduksi histon hadir dalam status teramplifikasi. Sebagai tambahan, beberapa gen dikenal dapat diamplifikasi sebagai respon dari perubahan lingkungan. Selanjutnya, yang keempat yaitu karena penyusunan kembali gen. Penyusunan kembali gen ini maksudnya adalah suatu mekanisme yang segmen DNA-nya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu genom dan berikatan dengan yang lain, sehingga protein yang berbeda dapat terbentuk. Peran penting dari penyusunan kembali gen ini adalah dapat dalam pembentukan aneka ragam antibodi. Nah, antibodi memiliki 2 rantai ringan dan 2 rantai berat, yang masing-masing mengandung regio variabel dan regio konstan. Sel B membentuk antibodi. Pada prekursor sel B terjadi lebih dari 200 urutan VH, 20 urutan DH, dan urutan JH berkumpul di regio panjang kromosom. Terjadi serangkaian proses rekombinasi yang menyatukan satu urutan VH dan satu urutan DH dan satu urutan JH menjadi ekson yang mengkode regio variabel rantai berat antibodi. Nah, bisa dilihat di sini penyusunan DNA ulang DNA atau DNA rearrangement. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Nadia atas penjelasan materinya. Selanjutnya penjelasan materi yang akan dibacakan oleh Fadia Hanin. Kepada Hanin, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Fadia Hanin akan menjelaskan mengenai regulasi ekspresi gen eukariotik pada tingkat transkripsi. Next, Dil. Regulasi gen eukariotik dapat berlangsung di berbagai tahap aliran informasi genetik, mulai dari DNA sampai protein. Sama seperti pada sel-sel prokariotik, regulasi utama ekspresi gen eukariotik adalah kontrol pada tahap inisiasi transkripsi. Berikut adalah gambar dari di mana tampak bahwa sebuah sel dapat mengendalikan protein yang dibuatnya dengan jalan yang pertama. Di sini ada transcriptional control atau di mana dia tuh mengatur kapan dan berapa sering sebuah gen ditranskripsikan. Yang kedua yaitu control processing mRNA, yaitu mengatur bagaimana mRNA hasil transkripsi dipotong. Yang ketiga yaitu kontrol lokalisasi dan transport RNA, yaitu menentukan mRNA mana yang akan diekspor dari nukleus ke sitosol. Yang keempat yaitu kontrol
degradasi RNA, yaitu secara selektif mendegradasi molekul mRNA tertentu. Yang kelima yaitu translasi kontrol, di mana memilih mRNA mana yang ditranslasikan oleh ribosom. Dan yang keenam yaitu kontrol aktivitas protein. Di sini secara selektif mengaktifasi atau mendeaktivasi protein yang setelah disintetis. Selanjutnya. Sudah dijelaskan pada minggu lalu, pada sel-sel prokaryotik, posisi dasar gen atau ground state adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein reseptor, maka transkripsi akan terhambat. Nah, pada sel eukaryotik sebaliknya, posisi dasar gen adalah atau ground state adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru pada sel eukaryotik ini, protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on atau gen siap ditranskripsikan. Proses inisiasi transkripsi DNA pada eukaryotik lebih kompleks jika dibandingkan pada prokaryotik. Transkripsi DNA pada eukaryotik harus melibatkan transcription factor dan enhancer dan protein-protein tertentu. Enhancer adalah urutan nukleotida yang jauh jaraknya dari promotor. Transcription factor adalah protein yang mempengaruhi terjadinya transkripsi DNA pada eukaryotik. Transcription factor dapat berupa aktivator atau reseptor. Next, deal. Selain promotor, banyak gen eukaryotik yang diatur oleh elemen-elemen cis yang disebut enhancer dan silencer. Enhancer berfungsi untuk meningkatkan transkripsi dan silencer untuk menurunkan transkripsi dari gen yang bersangkutan. Sifat dasar dari enhancer ini yang dapat membedakannya dari promotor adalah yang pertama, enhancer dapat bekerja dari jarak yang relatif jauh hingga beberapa ribu pasang nukleotida. Yang kedua, tidak dipengaruhi orientasi, baik normal maupun terbalik. Yang ketiga, tidak dipengaruhi posisi, baik upstream maupun downstream. Pengaturan pada gambar ini adalah gambar dari kontrol elemen atau aktivator yang disimbolkan dengan warna abu-abu. Nah, pengaturan ekspresi gen saat inisiasi transkripsi juga terletak pada enhancer dan aktivator. Enhancer mempunyai 3 situs ikatan. Di sini ada yang berwarna kuning, oranye, sama abu-abu yang 3 buah itu, yang masing-masing mengikat satu aktivator yang spesifik. Jika dalam satu sel terdapat aktivator untuk masing-masing situs ikatan, maka proses transkripsi dapat berlangsung. Next, deal. Selanjutnya mekanisme inisiasi transkripsi pada eukaryotik. Nah, berikut adalah gambar mekanisme dari inisiasi transkripsi pada eukaryotik. Di sini yang pertama, transkripsi DNA pada eukaryotik ini diawali dengan menempelnya aktivator protein pada enhancer. Di sini ada yang 3 buah bulat aktivator menempel pada enhancer yang warna abu-abu. Enhancer mempunyai 3 situs ikatan yang masing-masing disebut dengan distal control element yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian kedua, di sini juga enhancer ini letaknya jauh dari promotor. Nah, yang kedua yaitu setelah aktivator tadi menempel pada enhancer, binding protein akan berikatan dengan DNA. Di sini ada yang melengkung yang terletak di antara enhancer dan promotor. Ini tadi enhancer di atas dan di bawah promotor. Ikatan DNA dan binding protein tersebut menyebabkan DNA membentuk loop, sehingga inducer yang ditempel di aktivator berdekatan dengan promotor, transkripsi faktor, protein mediator, dan RNA polimerase berdekatan. Di sini yang ada group of mediator protein yang bulat-bulat, terus di sini ada genera transcription factor, dan di bawah ada RNA polimerase. Dan yang ketiga yaitu kemudian aktivator kemudian berikatan dengan transcription factor, protein mediator yang selanjutnya memicu terjadinya proses transkripsi pada eukaryotik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Hanin atas penjelasannya. Selanjutnya masih penjelasan transkripsi pada eukaryotik yang akan dijelaskan oleh Adelisa. Kepada Ade, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator.
saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Hanin, yaitu sebagai contoh adalah regulasi ekspresi gen ketika proses diferensiasi embrio. Semua sel embrio memiliki gen-gen yang sama. Namun hanya bakal sel hati yang mengekspresikan protein albumin dan hanya bakal sel lensa mata yang mengekspresikan kristalin. Contohnya yaitu elemen aktivator dari kedua gen tersebut mempunyai kombinasi yang berbeda walaupun mempunyai satu jenis kontrol elemen atau aktivator. Next. Nah, ini contohnya yaitu pada sel hati dan juga pada sel lensa. Nah, pada sel hati, pada gambar yang di sebelah kiri, itu transkripsi gen pengkode albumin itu akan terjadi jika ketiga kontrol elemen aktivator, yaitu yang berwarna kuning, merah, dan abu-abu itu merupakan aktivatornya yang ada di dalam sel, dan ketiganya hanya terdapat pada bakal sel hati. Sehingga gen tersebut hanya terekspresi di sel bakal hati, meskipun semua sel memiliki gen tersebut. Selanjutnya yang di sebelah kanan itu yang di sebelah kanan itu ada sel lensa. Jadi transkripsi gen pengkode protein kristalinnya akan terjadi jika ketiga kontrol elemen, yaitu yang aktivatornya yang warna abu-abu, coklat sama pink itu, aktivatornya hanya berada pada sel lensa dan ketiganya tuh pada sel lensa, sehingga gen tersebut hanya terekspresi pada di sel lensa mata meskipun semua sel memiliki gen tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu regulasi ekspresi gen eukariotik pasca transkripsi. Next. Nah, RNA hasil transkripsi DNA dari eukariotik ini tidak langsung ditranslasi menjadi protein, namun harus melewati beberapa proses terlebih dahulu. Salah satu proses yang harus dilalui yaitu intron splicing. RNA hasil transkripsi pada eukariotik disebut dengan primary RNA yang terdiri dari bagian intron dan bagian ekson. Intron adalah bagian atau segmen dari RNA yang tidak menyandikan asam amino, sedangkan ekson merupakan bagian atau segmen dari RNA yang menyandikan suatu asam amino. Next. Intron splicing adalah suatu proses pemotongan atau pembuangan bagian intron dari primary RNA sehingga membentuk mRNA. Dari proses intron splicing tersebut, terkadang suatu primary RNA dapat membentuk mRNA yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, pada gen troponin yang dapat menghasilkan dua protein yang berbeda. Primary RNA yang dihasilkan dari gen tersebut mempunyai 5 akson. Saat proses intron splicing, primary RNA dapat menghasilkan mRNA yang tersusun dari ekson 1, 2, 3, 5, atau yang tersusun dari ekson 1, 2, 4, 5. Masing-masing mRNA tersebut menghasilkan protein yang berbeda. Next. Nah, ini merupakan contohnya tadi. Nah, pada gambar ini merupakan yang gambar warna biru itu merupakan gambar gen troponinnya. Dan yang 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan ekson. Nah, yang gambar di bawahnya yang warna merah itu merupakan primary dari mRNA-nya. Nah, setelah terjadinya splicing, maka yang mRNA 1 menghasilkan eksonnya itu 1, 2, 3, 5, dan yang mRNA 1 lagi itu menghasilkan mRNA-nya eksonnya 1, 2, 4, dan 5. Next. Nah, pemilihan ruas intron dan ekson ini merupakan salah satu cara regulasi dengan cara memilih ruas hnRNA mana yang akan diambil sebagai ekson atau akan dibuang sebagai intron. Maka
satu ruas gen yang sama dapat disandikan dua jenis mRNA atau polipeptida. Nah, pada sel eukariot ini, mRNA harus berpindah dari inti melalui pori-pori inti ke sitoplasma agar dapat ditranslasikan. Nuklease menguraikan mRNA, mencegah pembentukan protein yang dikode oleh mRNA. Protein uraiannya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adelisa atas penjelasannya. Selanjutnya penjelasan mengenai pokok bahasan regulasi ekspresi gen eukariotik pada tingkat translasi yang akan saya jelaskan. Next, Nadil. Nah, regulasi ekspresi gen pada tingkat translasi, yang mana sebagian besar kontrol translasional eukariotik mempengaruhi sintesis protein. Faktor inisiasi untuk translasi, terutama faktor inisiasi eukariotik 2 atau LF2, merupakan pusat mekanisme pengatur ini. Kerja LF2 ini dapat dihambat oleh fosforilasi. Yang mana contoh regulasi pada tingkat translasi ini adalah sintesis globin. Retikulosit yang tidak memiliki inti. Oleh karena itu, tidak memiliki DNA untuk ditranskripsi, harus mengatur sintesis protein di tingkat translasi. Globin dihasilkan apabila kadar Hem di dalam sel tinggi, tetapi tidak dihasilkan apabila kadar Hem tersebut rendah. Nah, Hem bekerja dengan mencegah fosforilasi LF2, kinase yang menyebabkan fosforilasi LF2 berada dalam keadaan inaktif apabila berikatan dengan Hem. Dengan demikian, apabila kadar Hem tinggi, LF2 tidak mengalami fosforilasi dan menyebabkan inisiasi sintesis globin. Sewaktu kadar Hem di dalam sel menurun, LF2 mengalami fosforilasi dan menjadi tidak aktif. Next, Nadil. Nah, mRNA tertentu memiliki lengkung tajam di ujung 5. Bisa gambar pengaturan akses LF2 oleh Hem. Mana dapat mengikat protein yang menghambat inisiasi translasi. Misalnya ferritin menghambat inisiasi. Misalnya ferritin, protein yang berperan dalam penyimpanan besi di dalam sel. Disintesis apabila kadar besi meningkat. mRNA untuk ferritin memiliki lengkung tajam dekat ujung 5-nya yang mengikat suatu protein pengatur apabila kadar besi rendah. Nah, apabila protein ini berikatan dengan mRNA, translasi tidak akan terjadi. Apabila kadar besi meningkat, besi berikatan dengan protein tersebut, sehingga bentuk protein berubah dan tidak lagi berikatan dengan mRNA ferritin. Oleh karena itu, terjadi translasi mRNA dan dihasilkan oleh ferritin. Demikian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya yaitu materi mengenai regulasi ekspresi gen eukariotik pasca translasi yang mana akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tahap berikutnya, yaitu regulasi ekspresi gen eukariotik pada pasca translasi atau pada post-translasi. Nah, jadi sebelum protein itu menjadi aktif atau berfungsi, maka dia harus melakukan serangkaian pemrosesan agar dia itu dapat menjalankan fungsinya. Pemrosesan ini melibatkan pemotongan rantai polipeptida atau penambahan asam amino baru atau senyawa lain seperti karbohidrat pada rantai polipeptida. Sebagai contoh, polipeptida yang akan ditransport melalui membran akan mengandung ruas sinyal transport di bagian hulu rantainya. Ruas sinyal transport akan berperan membawa polipeptida melalui pori-pori membran. Ruas sinyal ini akan dipotong setelah polipeptida itu melalui membran. Maka insulin aktif mengandung 2 rantai asam amino, namun kedua rantai ini berasal dari satu polipeptida hasil transkripsi. Translasi menghasilkan preinsulin yang mengandung ruas sinyal dan ruas preinsulin. Insulin akan ditransport setelah melalui membran itu, maka ruas sinyalnya dipotong sehingga menyisakan ruas preinsulin.
Selanjutnya, preinsulin dipotong kembali untuk menghasilkan 2 rantai insulin yang fungsional. Untuk pengaturan tingkat pasca translasi itu setelah terbentuknya protein, maka setelah disintesis, untuk lama hidup protein itu diatur oleh degradasi proteolitik. Jadi sebenarnya protein itu memiliki waktu paruh yang berbeda-beda, sebab ini kan untuk protein itu kan sangat dipengaruhi keberadaannya oleh suhu. Kalau misalnya suhu itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka protein itu bisa inaktif atau tidak berfungsi. Sebagian protein itu mengalami degradasi oleh enzim lisosom, kalau protein lain itu didegradasi oleh protease di dalam sitoplasmanya. Nah, pada saat begitu terbentuk, protein itu hanya untuk jangka waktu tertentu, lalu didegradasi dan didaur ulang dalam sel melalui proses pergantian protein. Nah, untuk umur protein itu diukur berdasarkan waktu paruhnya dan mencakup rentang yang panjang. Nah, protein ini bisa berumur untuk beberapa menit hingga beberapa tahun dengan umur rata-rata itu 1-2 hari dalam sel mamalia misalnya. Nah, proteinnya abnormal atau salah lipatan, maka dia akan terdegradasi itu lebih cepat. Baik karena ditargetkan untuk dihancurkan atau karena dia itu tidak stabil. Berikutnya modifikasi protein. Nah, perubahan modifikasi pada pasca translasi atau post translasi ini terjadi pada struktur protein, yaitu setelah proses translasi ini selesai dan dilepaskan menjadi polipeptida dari ribosom. Tujuan adanya modifikasi protein ini yaitu ekspresi gen itu tidak selesai saat kode genetik memproduksi protein. Nah, agar dapat berfungsi, maka polipeptida ini harus melalui berbagai macam modifikasi. Nah, untuk prosesnya itu pertama polipeptida akan melipat untuk membentuk konformasi 3 dimensi. Berikutnya, polipeptida itu mengikat molekul kecil berupa kofaktor untuk memperoleh aktivitas enzimatik. Dan selanjutnya, dimodifikasi dengan benar oleh protein kinase atau jenis modifikasi lain, serta dirakit dengan subunit protein lain untuk memperoleh fungsi yang sebenarnya. Seperti pada gambar, itu terlihat bahwasanya ada peptida akan mengikat dan mengikat kofaktor atau interaksi non-kovalen. Berikutnya, modifikasi non-kovalen ini dengan glukosilasi atau fosforilasi atau asetilasi, dan selanjutnya dia akan berikatan dengan subunit protein lainnya sehingga barulah bisa terbentuk dia menjadi protein yang fungsional. Berikutnya, modifikasi itu dapat berasal dari 2 kelompok, diantaranya ada modifikasi kimia dan lipatan protein atau protein folding. Nah, untuk modifikasi kimia ini merupakan modifikasi yang sederhana karena dia cukup menambahkan seperti penambahan metil, fosfat, hidroksil, karboksil, dan gugus prostetik, dan modifikasi lain misalnya penambahan molekul besar seperti karbohidrat dan asam lemak rantai panjang sampai protein. Nah, untuk prosesnya pada modifikasi pada fosforilasi itu dengan penambahan gugus fosfat pada peptida atau asam amino, misalnya pada serin, treonin, dan tirosin. Kalau glikosilasi ini misalnya penambahan gugus gula. Kalau misalnya metilasi itu prosesnya penambahan metil pada aspartat dan lisin. Kalau pada proteolisis itu pemotongan protein menggunakan protease. Kalau glikosilasi misalnya tadi kan penambahan gugus gula. Nah, kalau hidroksilasi ini di mana prolin menjadi hidroksiprolin dan lisin nantinya akan menjadi hidroksilisin pada kolagen. Berikutnya juga ada penambahan gugus prostetik serta pembentukan ikatan sulfida misalnya pada insulin. Nah, berikutnya adalah untuk lipatan protein atau protein folding. Jadi itu modifikasi ini untuk merubah konformasi dari protein sehingga protein itu bisa memiliki fungsi yang biologis, maka protein ini pada ribosom nantinya akan bertemu dengan molekul khusus yaitu disebut dengan protein pendamping atau molecular chaperone, di mana molekul pendamping ini sangat penting bagi sel karena dia tuh banyak bentuk yang dapat diambil dari protein saat melipat, namun hanya satu cara pelipatan benar. Nah, pada umumnya atau kebanyakan dari molekul pendamping itu berupa kelompok heat shock protein atau HSP. Nah, kenapa dinamai dengan HSP? Karena saat sel itu dipaparkan pada peningkatan suhu lingkungan, maka produksi HSP ini akan meningkat secara cepat. Dan hal ini juga pertanda bahwasanya adanya sistem respon dari sel untuk antisipasi kondisi yang meningkatkan terjadinya kesalahan pelipatan protein. Jadi di HSP ini berfungsi untuk mengantisipasi kondisi yang meningkatkan terjadinya kesalahan pada pelipatan protein.
Nah, HSP ini memiliki beberapa famili besar di eukariota, misalnya HSP 60 dan HSP 70, di mana untuk mitokondria itu memiliki HSP 60, dan untuk satu HSP 70 yang spesial disebut dengan BIP, maka dianya akan berfungsi untuk membantu pelipatan protein di retikulum endoplasma. Protein HSP 60 dan HSP 70 ini, dia bekerja dengan protein kecil lainnya berikatan saat membantu proses pelipatan protein. Dalam kerjanya, HSP ini dapat menghidrolisis ATP atau energi untuk mengikat dan melepaskan substrat protein masing-masing. Nah, adapun untuk perbedaan antara HSP 70 dengan 60, yaitu untuk HSP 70, dia itu bekerja sejak awal protein terbentuk dan akan mengikat ke serangkaian 7 asam amino hidrofobik sebelum protein itu meninggalkan ribosom. Nah, kalau HSP 60, maka dia akan membentuk struktur seperti tong atau barrel yang bekerja setelah proses protein itu secara penuh disintesis. Tipe chaperone ini disebut dengan chaperonin yang membentuk ruangan isolasi untuk, nah pada HSP 60, dia kan tadi akan membentuk seperti tong atau barrel. Nah, di mana tipe chaperone ini tuh disebut juga dengan chaperonin, di mana dia tuh akan membentuk ruangan isolasi untuk protein yang mengalami kesalahan pelipatan. Hal ini tujuannya untuk mencegah protein tersebut beragregasi dengan protein lain dan memberikan lingkungan yang mendukung protein untuk kembali melipat ulang. Karena kan sifat protein itu sangat dipengaruhi oleh suhu pada lingkungannya. Nah, pada gambar ini terlihat bentuk dari HSP 60 yang berbentuk seperti tong atau barrel. Nah, di mana tadi kan sebagaimana fungsinya HSP ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan pelipatan protein. Jadi dia bisa memperbaiki untuk supaya protein itu tidak salah lagi melipatnya. Maka pada gambar pertama itu lipatan protein yang salah, dan gambar kedua itu pada situs pengikatan protein hidrofobik kemudian terbentuklah ATP, karena tadi juga HSP juga akan menghasilkan ATP, dan HSP dapat memperbaiki lipatan protein yang salah sehingga pada gambar terakhir itu terbentuklah protein yang terlipat dengan benar. Baiklah, sekian materi saya mengenai post translasi pada eukariotik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutia atas penjelasannya. Dengan pembacaan materi dari Mutia tadi, maka berakhirlah materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Nah, selanjutnya yaitu sesi tambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi dari kelompok 4, silahkan raise hand atau bisa langsung berbicara. Izin menambahkan moderator. Baiklah, kepada Sukriya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyusun PPT ataupun materi dengan sedemikian lengkap. Di sini saya akan mencoba menambahkan sedikit mengenai kontrol ekspresi gen yang terjadi pada eukariotik ya diawali pada tahap pertama-tamanya dari penyampaian beberapa tingkatan dari proses ekspresi gen tadi. Yang pertama itu ada inisiasi transkripsi dengan adanya pengaruh enhancer yang akan berikatan dengan daerah promotor untuk meningkatkan aktivitas RNA polimerase. Kedua, proses transkripsi dan modifikasi. Hal ini pun berupa adanya proses intron splicing sehingga hanya tersisa bagian ekson seperti yang dijelaskan penyaji tadi. Ketiga, kestabilan transkripsi. Saat hasil transkripsi ini dibawa dari intisal menuju sitosol, akan terjadi pemendekan ekor poli A oleh enzim dan pada 3 aksen ke 5 aksen yang berasosiasi dengan 5 aksen CHAP. Terakhir itu ada modifikasi translasi, yang mana modifikasi ini terjadi dalam bentuk modifikasi kovalen yang disebabkan adanya modifikasi kimia seperti asetilasi, metilasi, dan disulfid. Mungkin itu tambahan ataupun rangkuman secara sederhana yang bisa Sukri tangkap. Terima kasih atas kesempatannya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih atas tambahan materi yang diberikan dan disampaikan oleh Sukriya. Selanjutnya, apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan materi?
Silakan raise hand atau langsung berbicara. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan materi. Selanjutnya pada sesi kritik dan saran, apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan saran untuk kelompok 4? Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya, silahkan raise hand. Sepertinya juga tidak ada. Nah, lanjut ke sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, silakan raise hand atau langsung berbicara. Oke, kepada Sukriah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Sukriya Fatimah Nur NIM 19031108 izin bertanya. Dari 5 macam ekspresi gen ya pada ekoretik, apa saja hasil akhir yang diperoleh dari 5 tingkatan ekspresi gen tadi? Kemudian, apakah semua tingkatan ekspresi gen ekoretik ini memiliki hubungan satu sama lain? Tolong dipaparkan dengan jelas, penyaji. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Sukriya. Sukriya, mohon ketik kembali pertanyaannya di room chat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kepada Dini. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan saya Dini Fabrianisa, NIM 1963109. Izin bertanya, yaitu mengapa proses inisiasi transkripsi pada ekoretik lebih kompleks serta perbedaannya dengan inisiasi transkripsi prokaryotik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Dini. Dini, mohon diketik ulang pertanyaannya di room chat. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Nah, sepertinya tidak ada. Jadi, mohon tunggu sebentar, karena kelompok kami masih mohon tunggu sebentar untuk kelompok kami mencari jawabannya atas 2 pertanyaan tersebut.
Oke, baiklah. Kelompok kami sudah menemukan jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Dan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan pertama, itu pertanyaan dari Sukria, akan dijawab oleh Nadila dan Mutia. Kepada Nadila dan Mutia dipersilahkan. Jawab pertanyaan Dini, Sar. Dini dulu, Sar. Oke, pertanyaan Dini itu dari yang akan dijawab oleh Nadil dan Mutia. Kepada Nadil dan Mutia dipersilahkan. Baiklah, saya Baiklah, sepertinya Nadila jaringan atau susah sinyal. Pertanyaan dari Dini tadi akan dijawab dulu oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Mutia Ramadhani akan menjawab pertanyaan dari Dini, di mana pertanyaannya, mengapa proses inisiasi transkripsi pada eukariotik itu lebih kompleks, dan apa perbedaannya dengan inisiasi transkripsi pada prokariotik. Dan yang ingin saya jawab yaitu mengenai mengapa proses inisiasi transkripsi pada eukariotik ini lebih kompleks dibanding sama inisiasi transkripsi pada prokariotik. Di mana jawaban ini merupakan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu mengapa lebih panjang atau lebih kompleks proses inisiasi transkripsi atau proses transkripsi khususnya pada inisiasi eukariotik ini dibanding prokariotik. Nah, karena kan untuk dari sel eukariotik itu sendiri dia itu kan lebih kompleks dibanding sama prokariotik, dan materi genetik pada prokariotik itu yang berbentuk sirkular sehingga tahap-tahapnya itu lebih cepat dibanding sama eukariotik yang berbentuk linear. Berikutnya juga mengenai perbedaan antara ukuran genomnya, di mana untuk ukuran genom eukariotik ini juga dibandingkan sandinya akan seringkali terpisah oleh sequence non-sandi, di mana untuk bagian sequence sandi ini disebut dengan exon, sedangkan non-sandi disebut dengan intron, dan sedangkan pada prokaryotik itu tidak ada intron, jadi hanya ada exon saja. Nah, oleh sebab itu, lebih panjang untuk tahap eukaryotik ini dibanding sama prokaryotik. Nah, berikutnya, eukaryotik juga ada enhancer atau ruas pemacu dan silencer, yang mana untuk proses enhancer sama silencer ini sudah disebutkan juga pada penyajian mengenai transkripsi pada inisiasi. Dan berikutnya, adanya bagian-bagian pengatur ekspresi sifat itu kompleks dibanding sama prokaryotik, serta eukaryotik ini terdapat lebih banyak ruas DNA yang terlibat dalam regulasi, di mana protein ini juga disebut dengan protein transkripsi. Dan berikutnya, perbedaan berikutnya, yaitu sel eukariot itu mengandung lebih banyak informasi genetik yang tersimpan dalam beberapa kromosom, sedangkan pada prokariot itu hanya satu kromosom saja. Nah, serta kebanyakan untuk eukariot ini adalah organisme yang multiselular dengan tipe sel yang berbeda, di mana setiap selnya akan menggunakan seperangkat gen yang berbeda untuk mensintesis protein yang berbeda juga. Nah, oleh sebab itu, mulai dari ukurannya, mulai dari kelengkapan organelnya, mulai dari panjang dan ukuran dari materi genetiknya saja kalau sudah berbeda. Oleh sebab itu, prosesnya juga akan panjang atau berbeda juga. Yang dimana kan untuk terjadinya transkripsi pada eukariotik itu kan pada nukleus, sedangkan pada prokariotik itu pada sitoplasma, karena kan materi genetiknya itu membran pada inti sel prokariotik itu tidak dibungkus oleh membran. Jadi materi genetiknya itu dapat tercampur atau dapat berdekatan dengan sitoplasma seperti itu.
Dan juga tadi karena bentuk materi genetik pada prokaryotik yang berbentuk sirkular atau bulat, jadi prosesnya itu cepat gitu. Dan juga pada prokaryotik ini untuk tahap berikutnya, ini kan sama-sama ada 3 tahap, ada transkripsi juga, ada tahap translasi juga. Nah, untuk transkripsinya tuh juga tetap ada inisiasi, pokoknya sama dengan eukaryotik. Nah, cuman bedanya pada prokaryotik ini dia tanpa menunggu proses transkripsi selesai, dia juga bisa melakukan translasi karena saking cepatnya proses dia gitu. Dan karena memang selnya itu sederhana, jadi prosesnya itu juga cepat. Nah, sedangkan pada eukaryotik kan itu soalnya itu udah lengkap, terus juga materi genetiknya berbentuk linear yang panjang, jadi prosesnya udah panjang. Nah, baiklah, sekian jawaban yang dapat saya berikan untuk pertanyaan pertama pada gini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mutia. Selanjutnya, masih tambahan dari jawaban ini akan dibacakan oleh Nadia kepada Nadila dipersilahkan. Baiklah, moderator, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Nadila. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai atas pertanyaan ini, yaitu perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada prokaryotik dan eukaryotik. Nah, ada perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada sel prokaryotik dan eukaryotik. Pada sel prokaryotik, protein represor akan menduduki sequence operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Nah, sebaliknya pada sel eukaryotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom sehingga sequence promotor lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikenali dan diikat oleh RNA polimerase. Nah, sedangkan pada eukaryotik tidak dikenal adanya operon sebagaimana yang terdapat pada prokaryot. Setiap gen mempunyai promotor dan terminator masing-masing. Nah, pada eukaryotik ini terdapat lebih banyak protein dan lebih banyak terlibat dalam regulasi. Nah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadila dan Mutia atas jawaban dari pertanyaan ini. Nah, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan ini? Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Izin menambahkan. Iya, Bu. Lanjut. Oke, pertama kepada Asmaul Khairani. Kepada Asmaul Khairani dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara ini dapat terdengar dengan jelas, moderator? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya Asmaul Khairani dengan NIM 19031065 dari kelompok 1 ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Dini terkait mengapa proses inisiasi transkripsi pada eukaryotik lebih kompleks serta perbedaannya dengan inisiasi transkripsi prokaryotik. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji tadi, bahwasanya inisiasi transkripsi pada prokaryotik itu terjadi di dalam sitoplasma, sementara untuk eukaryotik itu terjadi di dalam inti sel. Nah, adanya perbedaan tempat terjadinya proses inisiasi ini akan mempengaruhi kenapa pada proses eukaryotik itu lebih kompleks. Nah, ada pun yang ingin saya tambahkan yaitu mengapa pada proses eukaryotik itu lebih kompleks dibanding prokaryotik. Yang pertama yaitu dalam transkripsi prokaryotik, jenis RNA polimerase tidak berbeda dengan jenis bakteri. Sementara untuk eukariot transkripsi, jenis RNA bervariasi, misalnya RNA polimerase 1, 2, 3 yang hadir di semua eukariot. Selanjutnya yaitu dalam prokaryot, RNA polimerase hanya terdiri dari 5 subunit, sementara untuk eukariot, RNA polimerase terdiri dari 10 hingga 17 subunit. Selanjutnya, pada eukariot, pengakuan promotor tidak dapat dilakukan oleh RNA
oleh RNA polimerase saja. Namun, juga protein aksesori di sel harus mengenali promotor, sehingga merekrut RNA polimerase spesifik untuk promotor. Dan pada eukariot ini, sebuah kompleks protein histon dan DNA harus dapat diakses sebelum adanya proses transkripsi ini. Sementara untuk prokariotik, DNA tidak terikat pada protein histon. Oleh karena itu, transkripsi terjadi secara langsung. Nah, inilah yang menyebabkan perbedaan komponen pada proses transkripsi inilah yang menyebabkan eukariotik itu lebih kompleks dibanding prokariotik. Nah, barangkali itu tambahan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Asmaul Khairani atas tambahan jawabannya. Yang kedua, tambahan jawaban dari Abeto. Kepada Abeto dipersilahkan. Baiklah, perbedaan dari transkripsi pada eukariotik dan prokariotik adalah pada prokariotik enzim yang digunakan hanya satu disebut dengan RNA polimerase holoenzim. Sedangkan pada eukariotik enzimnya ada 3. Penamaannya itu adalah 123 RNA polimerase 123. Dan pada bakteri RNA polimerase holoenzim pada tahap transkripsi itu akan membentuk nanti tRNA, mRNA, dan rRNA, ribosomal RNA, tRNA, dan messenger RNA. Sedangkan pada untuk proses transkripsi yang dilakukan oleh bakteri eukariotik, nanti enzimnya ada 3. RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, RNA polimerase 3. Di mana RNA polimerase 1 akan membentuk yang namanya rRNA, RNA polimerase 2 akan membentuk yang namanya mRNA, dan RNA polimerase 3 akan membentuk yang namanya tRNA. Nanti sebelum membentuk tRNA, dia akan membentuk nanti yang namanya small nuclear RNA. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Beto. Tapi Beto, sebelumnya mohon diketikkan nama dan NIM-nya di room chat. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Ibu? Selanjutnya itu pertanyaan kedua dari Sukriya yang mana nanti akan dijawab oleh Ade dan Vira. Kepada Ade dan Vira dipersilahkan. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan kedua, coba saya tanya dulu. Tadi yang bertanya siapa? Dini Febriani Sabo. Mana ya Dini? Dini orang. Ya, Bu. Nah, Dini tadi kamu tanyanya apa? Beda regulasi pada ekspresi protein pada tahap transkripsi antara prokariot dan eukariot kan ya? Iya, Bu. Nah, pertanyaannya yang kamu udah paham belum yang dijelaskan temanmu? Apakah yang dijelaskan temanmu itu perbedaan regulasi atau perbedaan transkripsi? Kalau yang dari teman-teman tuh lebih ke transkripsi, Bu. Perbedaan proses transkripsi. Yang kamu tanya adalah perbedaan proses regulasi pada tahap transkripsi. Gitu kan, Dini? Iya, Bu. Oke, mungkin saya ada miss sesuatu, ada yang bisa membuat headline atau kesimpulan apa perbedaan mendasar antara regulasi pada proses transkripsi prokariot dan eukariot dari tim penyaji? Kalau tadi jenis RNA polimerase-nya, nah itu tuh kan perbedaan proses transkripsi, gitu kan ya? Ya enggak? Cek. RNA polimerase-nya begini, jenis RNA polimerase-nya ada ekson, ada intron, ada post translasi, gitu. Itu kan perbedaan proses transkripsi, gitu kan? Nah, perbedaan proses regulasinya seperti apa? Silakan tim penyaji bantu saya, mungkin tadi sudah dijelaskan, saya kelewat mungkin. Boleh diulang lagi pada poin perbedaan regulasi pada tahap transkripsi. Nuhun.
Siapa tadi yang presentasi? Sarah? Yang menjawab pertanyaan tadi dari Nadil, Bu. Yang Siapa? ada Nada? Nadil, Bu. Nadila. Nadila. Sok Nadila. Maaf, apakah suara saya terdengar, moderator? Sudah terdengar. Eh, Baiklah, saya tadi menjawab dari pertanyaan ini, yaitu perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada sel prokariotik dan eukariotik. Nah, kalau pada sel-sel prokariotik itu protein reseptor akan menduduki sekuens operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom sehingga sekuens promotor lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikenali dan diikat oleh RNA polimerase. Nah, pada eukariotik itu tidak dikenal adanya operon sebagaimana yang terdapat pada prokariot. Setiap gen mempunyai promotor dan terminator masing-masing. Nah, pada eukariotik terdapat lebih banyak protein dan lebih banyak ruas DNA yang terlibat dalam regulasi. Itu jawaban saya, Bu. Galak kali kamu sih. Oke. Ya, kita ambil dulu deh ininya. Secara sederhananya. Pertama, mungkin soal status gen. Gitu ya, Nadila ya. Secara simpel, perbedaannya adalah umumnya gen prokariot itu statusnya dalam posisi tidak siap, siap untuk ditranskripsi. Maka penting buat, ya nggak sih? Begitu kan? Posisi gennya si prokariot itu di posisi siap ditranskripsi. Gitu. Jadi, maka mekanisme off gen itu penting untuk mencegah ekspresi protein yang tidak diperlukan. Nah, induser diperlukan, inhibitor diperlukan untuk mencegah proses transkripsi itu terjadi. Sedangkan pada eukariot umumnya status gen dalam posisi inaktif sehingga banyak faktor-faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk mengaktifkan gen. Nah, itu secara umum perbedaannya. Terus yang kedua apa lagi? Secara proses. Kalau pada transkripsi, bagaimana cara regulasi ekspresi protein pada tahapan transkripsi pada eukariot? Nah, atau kita balik deh. Coba dijelaskan bagaimana prosedur, bagaimana mekanisme aktivasi gen pada eukariot. Tadi yang presentasi tadi atau gini, slide-nya deh, di share screen. Vina bisa jadikan
Ca. Telepon orang penginapan tuh balik. Ca, mana Yogi? Belum disikankan. Aduh maaf ya. Aduh kedengaran itu ngomong. Ngurusin hal lain. Tahu nggak? Coba deh lihat Zoom. Tadinya saya pikir tuh, coba lihat. Ini keren deh. Saya ini ya. Saya ini. Ya, nggak jadi. Oke. Yuk. Gimana? Bisa share screen nggak? Iya, Bu. Sebentar, Bu. Atau saya aja jadi hostnya? Saya udah. Genetika. Aduh, pusing. Saya jadikan. Oke, siap. Sebentar. Aduh, bolak-balik nggak istiqomah deh. Kalian mau ikut nggak ke Payakumbuh? Ada orang Payakumbuh nggak di sini? Ada orang Payakumbuh nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada orang Payakumbuh nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Mau ketemu saya nggak? Nggak penting banget deh selebritis Jukpa fans. Nggak penting. Kami mau ke Payakumbuh, ke Harau hari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Sabtu mau ke SMA 2, insya Allah. SMA 2, SMA 1. Insya Allah. Nah, oke, mau join sama jurusan boleh. Just oke. Mana dia? Mana dia? Ini dia. Nah, tuh. Ini kan ya. Coba dijelaskan siapa yang presentasiin. Ini apa sih ceritanya? Apa bedanya dengan prokariot? Ini tahapan transkripsi bukan? Siapa yang presentasi di slide ini tadi? Saya, Bu. Beto, raise hand, want to say something? Ada, Bu. Apa mau dada-dada saya? Boleh. Jadi perbedaan dari regulasi transkripsi pada prokariot itu dengan yang eukariotik itu tergantung dari enhancer-nya, Bu. Nah, enhancer, kenapa enhancer-nya? Kalau betul lihat di literatur tadi, Bu, enhancer pada prokariotik itu sedikit, Bu, jarang adanya, Bu. Nanti enhancer itu akan membuat yang namanya, kalau yang di eukariotik, Bu, membuat nanti seperti loop sequence DNA-nya, Bu. Urutan DNA-nya seperti loop, Bu, seperti huruf U, Bu. Baru Pertanyaan nanti saya, Mas Beto, pertanyaan saya dulu. Enhancer adanya pada prokariot atau eukariot atau pada kedua-duanya? Kalau di prokariotik itu dibuatnya rarely, Bu. Rarely, Bu. Jarang, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, tidak. Bukan jarang, Mas Bro. Nggak ada. Enhancer itu adalah sistem regulasi yang ada pada eukariot. Nah, itu key-nya yang pertama. Jadi pada prokariot aktivasi itu terjadi di mana? Karena sistem transkripsi pada prokariot itu pakai sistem apa kemarin? Wah, pakai bubur merah, bubur putih juga kita ini, Cim. Sistem apa? Pada prokariot kemarin? Operon, Bu. Sistem operon. Pada sistem operon kemarin ada enhancer nggak? Enggak, Bu. Regulasinya terjadi di mana? Kerjasama antara siapa dengan siapa? Protein regulator. Protein regulator dan molekul operator. Ya enggak? Protein regulator yang menempel pada operator. Gitu kan ya? Kalau ada protein regulator, dia menempel di operator, maka RNA polimerase yang berada pada promotor tidak bisa melakukan transkripsi. Gen akan off. Gitu kan kemarin? Apakah eukariot dia punya enhancer? Tidak. Nah, jelas ya perbedaan mendasar bagaimana regulasi ekspresi protein
pada tahap transkripsi antara eukariot dan prokariot. Pada eukariot, karena gen-gen pada eukariot itu umumnya bersifat inaktif awalnya, maka dia perlu aktivator. Siapa aktivator itu? Mana dia? Represor. Nah, ya, aktivator itu yang bekerja sama sama enhancer, kemudian enhancer lah yang kemudian mengaktifkan, memberikan pengenalan pada RNA polimerase untuk bisa mengenal si daerah siapa nih? Promotor. Oh, ini kenapa nggak run barangnya? Iya. Nah, itu dia. Ini dia. Ini kan yang tadi diceritakan. Nah, jadi pada prokariot, pada eukariot butuh banyak molekul-molekul atau protein-protein kompleks untuk mengaktifkan si enhancer, dan enhancer baru mengaktifkan promotor untuk bisa dikenali oleh RNA polimerase. Kompleks-kompleks protein inilah yang kemudian mengatur regulasi. Begitu, bukan? Kira-kira ada yang tidak sepakat, boleh cek. Begitu enggak? Oke, jadi bisa dipahami kah pada prokariot regulasi pada tahap transkripsi itu terjadi antara kerjasama protein regulator dengan operator pada sistem operon. Sedangkan pada eukariot regulasi ekspresi itu dimulai dari aktivasi enhancer kemudian mengaktifasi daerah promotor melalui kompleks protein yang sangat banyak. Oke, begitu ya. Oke, lanjut Cin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Sukriyah yang akan dijawab oleh Zafira dan Adelisa. Kepada Zafira dan Adelisa dipersilakan. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sukriyah. Yang pertama, pertanyaan Sukriyah itu dari 5 macam ekspresi genetik pada eukariotik, apa saja hasil akhir yang diperoleh dari 5 tingkatan ekspresi genetik. Baiklah, saya akan mencoba menjawab yang ini berdasarkan yang telah kami diskusikan. Pada eukariot ini, proses regulasi ini terjadi, prosesnya yaitu ada proses transkripsi, pasca transkripsi, translasi, dan pasca translasi. Di mana ekspresi genetik ini dia nanti hasilnya akan berbeda-beda sesuai dengan di mana gen ini akan diekspresikan. Nah, untuk contohnya, contoh hasil akhirnya, contohnya akan berbeda-beda pada setiap tingkatannya. Nah, kami contohkan berbeda-beda. Nah, pada proses transkripsi, contohnya seperti yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu pada sel hati, ada sel hati yang hanya mengekspresikan gen albumin, dikarenakan terdapat kontrol elemen atau aktivator tertentu hanya terdapat pada sel hati. Jadi pada tahap transkripsi ini dia dipengaruhi oleh aktivator sesuai yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu pada proses pasca transkripsi, itu prosesnya dipengaruhi oleh splicing atau pemotongan dari intron-intron tadi. Contohnya yaitu pada gen troponin tadi yang dapat mengekspresikan 2 mRNA yang berbeda setelah terjadinya splicing. Nah, pada proses translasi itu dipengaruhi oleh faktor inisiasi. Nah, contohnya yaitu sintesis globin.
yang menghasilkan ferritin pada proses translasi mRNA-nya, dan selanjutnya itu proses pasca translasi. Nah, sebelum menjadi protein aktif atau fungsional, polipeptida hasil translasi ini akan mengalami suatu pemprosesan agar dapat membentuk struktur fungsional. Nah, pemprosesan ini melibatkan pemotongan rantai polipeptida atau penambahan asam amino baru atau senyawa lain seperti karbohidrat pada rantai polipeptida. Nah, contoh pada hasil akhirnya yaitu insulin yang mengandung 2 rantai asam amino yang berasal dari satu polipeptida hasil dari transkripsi. Nah, jadi proses translasinya itu menghasilkan pra-preinsulin dan preinsulin, di mana pra-preinsulin nantinya akan dipotong sehingga menyisakan ruas preinsulin. Nah, selanjutnya nanti preinsulin dipotong kembali dan menghasilkan 2 rantai insulin yang fungsional. Nah, di mana kita tahu insulin ini merupakan produk akhir dari sintesis protein, yaitu berupa hormon. Ini di mana jadi hormon itu merupakan salah satu jenis protein yang berfungsi sebagai protein pengatur. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh Vira. Baiklah, terima kasih Adelisa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Supriya, yaitu apakah semua tingkatan ekspresi gen eukariotik memiliki hubungan? Jadi jawabannya iya, semua tingkatan ekspresi gen eukariot itu memiliki hubungan. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwa kalau pada prokariot, proses transkripsi dan translasi itu berlangsung hampir secara serentak atau berkesinambungan. Yang artinya bahwa sebelum transkripsi selesai dilakukan translasi sudah dapat dimulai. Hal ini dikarenakan pada prokariot tidak ada hambatan struktural sel karena semua komponen transkripsi dan juga translasi itu terletak pada ruangan sitoplasma yang sama. Nah, kalau pada eukariot itu sebaliknya, karena transkripsi dia berlangsung di dalam nukleus, sedangkan translasi berlangsung di dalam sitoplasma, yang mana menyebabkan sehingga translasi baru dapat dijalankan jika proses transkripsi sudah selesai dilakukan. Jeda waktu inilah yang disebut sebagai fase pasca transkripsi atau post transkripsi, yang sudah dijelaskan pada presentasi tadi, bahwa pada fase post transkripsi ini ada proses-proses yang unik seperti pemotongan dan penyambungan RNA atau RNA splicing, kemudian poliadenilasi, dan juga penambahan tudung atau cap. Selanjutnya, translasi yang mengacu pada fase perakitan protein dalam sel di mana RNA diterjemahkan untuk menghasilkan rantai asam amino. Akan tetapi, pada eukariotik, translasi bukan akhir dari jalur ekspresi gen. Polipeptida hasil translasi tidak langsung aktif, sehingga untuk menjadikannya protein aktif atau fungsional dalam sel, maka protein harus diproses pada tahap post-translasi. Demikian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Zafira dan Adelisa. Selanjutnya, apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Silakan raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada. Selanjutnya, saya yang dari Butan. Ya, Mbak. Ini dari maksudnya apa tuh? Ada 5 macam ekspresi genetik pada prokariot. Benar nggak tuh? Apa aja tuh yang 5 macam ekspresi genetik pada prokariot? Apa aja? 1? 5 tingkatan, Bu. 5 tingkatan ekspresi. Apa yang maksud dengan 5 tingkatan itu? 1. Ada tingkat gen, Bu.
Lalu ada tingkat transkripsi Itu seperti itu. tingkatan apa, Sukriya, yang disampaikan? Nah, yang presentasi juga itu temannya harus diluruskan gitu ya. Sukriya bertanya tuh ya, ada 5 tingkatan ekspresi gen, kata Sukriya. Yaitu tingkatan gen, tingkatan transkripsi, proses transkripsi, translasi, post-translasi, gitu ya, Sukriya ya. Nah, coba yang presentasi. Yang 5 yang disebutkan itu 5 apa tuh? Apakah 5 tingkatan ekspresi? Kalau kita bicara ekspresi, proses ekspresi itu tahapannya apa? Transkripsi, translasi, ya kan? Kalau mau juga transkripsi, post-transkripsi, translasi, post-translasi. Yang ada 5 tingkatan itu apa? Sebenarnya, kalau tingkatan itu kan sebenarnya yang ingin kalian sampaikan apa tuh yang 5, mulai dari gen dan sampai post translasi itu, kelompok penyaji. Apa? Ade Lisa, kamu tadi presentasikan ya? Iya, Bu. Nah, 5 apa yang ingin disampaikan itu tuh yang disebutkan Sofia tadi itu 5 apa? Kalau kami tadi jelasin yang proses transkripsi, pasca transkripsi, translasi, dan pasca translasinya, Bu. Apa? Jadi ada 4, Bu. Ayo dong. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, jangan kita terbalik-balik ketika bicara mana yang proses transkripsi, walaupun sebenarnya alurnya sama. Alurnya kan itu juga. Tapi mana yang proses regulasi. Nah, yang hari ini Anda bicarakan tentang apa? Proses regulasi ekspresi. Nah, jadi sekalian closing dari saya, dari apa yang kita bicarakan hari ini, kita bisa lihat bahwa pada eukariot, regulasi ekspresi protein itu sangat kompleks. Mulai dari arrangement gen, mulai dari penyusunan gen, sampai ke pengaktifan protein. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan regulasi pada tahap genetik, pada tahap epigenetik istilahnya? Bahwa ada kromosom, jadi seperti yang kita tahu seperti di tubuh kita, kenapa rambut tidak pernah bersaliva, artinya apa? Karena protein untuk mensekresikan saliva pada rambut kita tidak pernah diaktifkan. Bagaimana cara arrangement gen pada level DNA? Bagaimana cara arrangement gen pada level genetik? Bagaimana mengatur gen itu on off pada proses transkripsi di level genetik? Kapan gen itu akan aktif diekspresikan? Kapan, Jeng, Mbak? Karena ada modifikasi kimia dari DNA. Apa tuh modifikasinya, Nadila? Secara umum ada 2 reaksi yang terjadi epigenetik itu. Asetilasi dan metilasi. Ya enggak? Siapa yang presentasi di bagian ini? Asetilasi itu gen-gen akan diaktifkan dengan cara melakukan reaksi asetilasi oleh enzim apa nama enzimnya? HT, histon asetilasi transferase, panjangannya apa gitu ya, HT itu. Nah, gunanya apa? Mengaktifkan gen sehingga bisa
transkripsi. Artinya ketika gen ini di posisi udah kamu istirahat aja saat ini untuk transkripsi, maka gen akan mengalami anasetilasi. Dia tidak akan terasetilasi sehingga dia tidak aktif. Nah, itu. Jadi misalnya nih, kita tidak banyak mengkonsumsi glukosa, maka insulin tidak usah diekspresikan. Maka gen insulin akan off. Caranya bagaimana? Dia akan dianasetilasi. Nah, tapi ada gen yang secara permanen dia diinaktifkan. Ini kaitannya yang awalnya dari satu sel yang kita sebut dengan zigot, kemudian zigot berproliferasi pada proses sudah mengambil mata kuliah perkembangan hewan kan ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Nah, apa saja tahap perkembangan embrio itu? Zigot, blastosis, Bu. terus sebenarnya saya juga nggak terlalu hafal banget sih. Tapi kan dari satu sel menjadi 2 sel, menjadi 4 sel gitu ya. Blastosis, habis blastosis apa lagi ya istilahnya? Sel zigot berkembang menjadi embrio akan mengalami proliferasi dan apa? Kan dia tidak cuma membelah gitu ya. Dia membelah secara mitosis, maka semua sel akan memiliki materi genetik yang sama pada sel somatis. Karena berasal dari zigot, kemudian zigot membelah secara mitosis sehingga semua sel di tubuh kita memiliki materi genetik yang sama. Tapi selain melakukan proliferasi, perkembangan embrio juga mengalami Diferensiasi. Spesialisasi. Sel-sel akan memiliki fungsi-fungsi khususnya. Secara genetik, apa yang terjadi ketika diferensiasi dan spesialisasi? Meng-off-kan gen secara permanen sesuai dengan fungsi dari sel. Secara sederhana seperti yang tadi. Di rambut kita tidak pernah gen-gen yang berfungsi untuk mensekresikan saliva aktif. Bagaimana cara meng-off-kan gen secara permanen itu? Itu yang dilakukan melalui reaksi metilasi. Jadi reaksi-reaksi yang terjadi pada kromosom itu untuk proses regulasi ekspresi protein itu ada 2 secara umum. Ada asetilasi, bisa metilasi. Suatu gen akan termetilasi, dia cenderung secara permanen. Ekspresi protein pada gen itu tidak akan dilakukan. Dan kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika perkembangan embrio, ketika sel mengalami diferensiasi. Ketika proses diferensiasi itu, maka sel akan memiliki fungsinya tergantung kepada on-off-nya gen yang dilakukan. Nah, itu pada level epigenetik. Dan umumnya ini tidak terjadi pada prokariot. Ingat kemarin, prokariot umumnya secara umum hanya melakukan regulasi ekspresi protein pada tahap transkripsi saja. Karena apa? Karena struktur gen yang sangat sederhana, kemudian materi genetik yang berada pada sitoplasma, sehingga translasi dan transkripsi bisa berlangsung secara simultan. Maka sangat penting buat prokariot mengatur dengan sangat baik proses regulasi ekspresi. Oke, ini Ibu EB2 menelpon, dan kemudian ada regulasi pada tahap transkripsi, ada regulasi setelah post transkripsi, apakah modifikasi penambahan cap, penambahan poli A, splicing itu perlu dilakukan atau tidak. Kalau ternyata protein tidak dibutuhkan, itu tidak dilakukan, maka tidak akan lanjut. Kemudian ada regulasi ketika translasi. Kemudian kalau protein pun sudah ada, akan ada regulasi ketika mengaktifkan protein. Seperti yang disampaikan tadi, ada chevron yang bekerja untuk menghancurkan protein ketika dicek bahwa protein ini adalah protein yang tidak dibutuhkan ada di dalam sel. Nah, jadi kita bisa lihat regulasi ekspresi protein pada proeukariot jauh lebih kompleks
melibatkan 5 tahap transkripsi itu. Nah, itu hubungannya ya. Ada 4 tahapan transkripsi, regulasi ekspresi protein terjadi pada 4 tahapan transkripsi dan 1 pada tahapan epigenetik. Sedangkan pada prokariot hanya berlangsung ketika proses transkripsi saja dengan alasan-alasan yang kita sampaikan tadi. Nah, itu penguatan dari saya secara presentasi. Keren kelompok 4, Anda sudah berusaha menyajikan materi secara komprehensif. Untuk selanjutnya mari ditingkatkan pemahamannya untuk apa yang disampaikan. Sangat penting buat kita benar-benar memahami secara prinsip apa yang sedang kita bicarakan. Minggu depan kita akan bicara tentang mutasi. Mutasi memang terjadi di level DNA, tapi mutasi akan mempengaruhi ekspresi protein. Nah, oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Silahkan ditutup. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, Zoom-nya bisa dikembalikan ke saya Bu, hostnya Bu. Apanya mau saya kembalikan? Emang saya ngambil apa? Tadi ya ke Ibu Bu. Apanya? Hostnya Bu. Oh, siapa? Ke siapa saya kembalikan? Nadila aja Bu. Kamu mau nggak ikhlas ya? Saya ikhlas, sangat ikhlas Bu. Sangat ikhlas. Oke. Bentar. Ke Nadila. Ya, Nadila, Bu. kamu host kok? Enggak ya? Bu, enggak. Oh, udah Bu. Baru Ibu pindahin Bu. Oh iya, luar biasa. Makasih Bu. You're welcome. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas tambahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hostnya ke Anin, Min.